Sahabat-sahabatku, hari ini kami akan menceritakan sebuah kejadian yang sangat menyayat hati yang terjadi di bulan Ramadan. Setelah mendengarkannya, mata kalian akan terbelalak bagaimana istri seorang Maulvi Sahab bisa berubah menjadi binatang yang buruk rupa dan menakutkan. Mengapa Allah memberinya azab yang sangat menyakitkan di bulan Ramadan? Mengapa Allah menjadikan wanita ini sebagai pelajaran? Sahabat-sahabatku, kejadian ini ditujukan kepada para wanita yang meninggalkan suami mereka dan menertawakan serta bercanda dengan pria lain serta melakukan hal-hal yang salah kepada mereka. Jadi untuk memahami kejadian ini secara menyeluruh, ikuti terus video kami sampai akhir. Sahabat-sahabatku, video hari ini adalah tentang seorang wanita seperti itu. Setelah mendengarkannya kalian akan merinding. Kejadian ini terjadi di kota Dhaka di Bangladesh, tempat umat Islam tinggal dalam jumlah besar. Ada seorang Maulvi Sahab di desa itu yang merupakan orang yang sangat mulia dan religius. Begitu dia sadar, ayahnya meninggal dunia. Setelah dia memiliki 3 orang adik. Pertama-tama, dia membantu saudara-saudaranya berdiri sendiri dan menikahkan mereka. Setelah menyingkirkan semua tanggung jawab dari saudara-saudaranya, ketika dia fokus pada dirinya sendiri, dia sudah cukup tua. Sekarang dia bukan anak laki-laki lagi, melainkan seorang pria dewasa. Semua saudaranya telah menjadi anggota keluarga mereka sendiri dan dia membutuhkan pasangan hidup dalam perjalanan hidupnya. Maulvi Sahab dulunya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Ada seorang Maulvi Sahab di sebuah desa kecil yang dulu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan gadis-gadis juga biasa datang kepadanya. Maulvi Sahab adalah seorang pria yang berkarakter sangat mulia. Suatu ketika seorang wanita tua datang ke rumahnya dan berkata, "Nak, putriku belum pernah membaca Al-Quran sampai sekarang. Dia dibesarkan seperti seorang manja sejak kecil. Setelah ayahnya meninggal, dia menjadi lebih berani. Dia bahkan tidak mengenyam pendidikan sekolah, dia hanya berkeliaran dengan teman-temannya. Dia juga dikeluarkan dari sekolah. Sekarang dia tinggal di rumah. Saya ingin sebelum saya meninggal, dia harus menghafal Al-Quran. Anda dapat mengajari putranya." Mendengar ini, Maulvi Sahib menjadi khawatir. Dia berkata, "Amaji, tidak apa-apa, saya akan mengajarkan Al-Quran kepada putri Anda. Jangan khawatir, mulai hari ini juga kirimkan putrimu kepada putri janda tua itu." Wanita tua itu pergi menemui putrinya dan berkata bahwa jika kamu tidak dapat mempelajari ilmu duniawi, maka kamu harus mempelajari ilmu-ilmu harian. Gadis itu mengangguk mengiyakan. Kemudian sejak hari itu, dia mulai mendatanginya untuk mempelajari Al-Quran. Setelah beberapa hari, dia menyelesaikan Al-Quran. Wanita janda itu pernah datang ke rumah Maulvi Sahib dan berkata, Nak, aku ingin memberitahumu satu hal, jangan merasa sedih. Aku adalah seorang wanita janda yang kesepian. Aku tidak memiliki siapapun di dunia ini kecuali putriku. Keinginanku adalah agar putriku menikah dengan seorang pria bangsawan. Nikahi putriku, Nak. Tanggung jawabmu sudah berakhir. Wanita ini adalah wanita bangsawan. Semua orang di desa menghormatinya. Kemudian, mengatakan ini, wanita tua itu mulai menangis. Maulvi Sahab adalah pria bangsawan. Dia berkata iya, orang-orang di desa juga menginginkan agar Maulvi Sahab memiliki kehidupan yang baik. Lagi pula, dia juga menikah dengan putri seorang wanita tua di desa. Tidak ada yang diizinkan di tempat Maulvi Sahab. Tidak ada kekurangan apapun. Atas karunia Tuhan, dia memiliki segalanya. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan membawanya ke rumahnya. Gadis itu baik, keduanya mulai menjalani kehidupan yang baik. Suatu hari, wanita tua itu meninggal dunia. Sekarang gadis itu tidak pergi ke rumah ibunya karena ibunya yang biasa memanggilnya. Sekarang dia akan tinggal di rumah Maulvi Sahab. Setelah beberapa hari,
Maulvi Sahab memperhatikan bahwa istrinya selalu berpakaian bagus tanpa alasan apapun. Dia sibuk merawat dirinya sendiri dengan riasan di wajahnya. Sementara kondisi rumah itu buruk, semua barang berserakan di sana-sini. Tetapi dia tidak melakukan pekerjaan apapun tepat waktu. Sebaliknya, dia menjaga dirinya tetap berpakaian bagus sebelum Maulvi Sahab pulang. Suatu hari, ketika Maulvi Sahab melangkah masuk ke rumah, dia melihat bahwa semua barang di rumah itu berserakan di sana-sini. Dia melihat istrinya yang baru saja keluar dari kamar dengan pakaian lengkap. Maulvi Sahab mulai menyuruhnya untuk berhenti berdandan untuknya. "Saya penggemar kesederhanaan. Saya lebih menyukaimu dalam kesederhanaan." Ia menjelaskan hal ini kepada istrinya dengan nada yang sangat lembut agar istrinya tidak merasa sakit hati dan mengerti. Keesokan harinya ketika ia kembali ke rumah, istrinya sudah duduk dengan berdandan lengkap. Ia melihat bahwa istrinya hanya fokus pada urusan duniawi dan berdandan. Hingga saat ini, ia belum pernah melihat istrinya membaca Al-Quran atau salat. Maulvi Sahab adalah seorang pria yang sangat lembut. Ia menyuruh istrinya untuk salat dan untuk itulah perhiasan wanita diciptakan. Inilah yang dibutuhkan istrinya pada akhirnya. Itu adalah sesuatu yang akan datang, tetapi istrinya akan mendengarkan dengan satu telinga dan mengeluarkannya dari telinga yang lain. Melihat hal ini, hati Maulvi Sahib menjadi sangat sedih. Ketika istrinya melahirkan, ia mulai khawatir tentang anaknya yang belum lahir. Jika sang ibu saleh dan taat serta tepat waktu dalam salatnya, maka anak-anaknya pun akan menjadi seperti itu. Ia ingin menjadikan anaknya seorang hafiz Al-Quran dan orang yang saleh, tetapi istrinya tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini. Sudah menjadi kebiasaan bagi Maulvi Sahib untuk keluar rumah saat fajar dan kembali ke rumah setelah melaksanakan salat maghrib dan isya. Hari itu kesehatannya agak buruk. Ia kembali ke rumah setelah salat asyar untuk beristirahat sejenak. Berpikir bahwa qori sahib lain akan mengajar anak-anak yang datang ke masjid hari ini. Ia berjalan menuju rumah dengan langkah berat. Ketika sampai di pintu rumah, ia melihat pintunya terbuka. Ia merasa sangat aneh. Ia biasa mengingatkan istrinya untuk selalu menutup pintu, tetapi pintunya terbuka. Nah, ia menarik napas dalam-dalam dan masuk ke dalam rumah. Pemandangan yang ia lihat merenggutnya. Istrinya, yang ia anggap sangat mulia dan saleh, berselingkuh dengan seorang pemuda asing dari desa. Ketika ia melihat pemandangan ini dengan mata kepalanya sendiri, ia menjadi marah. Pemuda itu lari dari sana. Sementara, Maulvi Sahib mulai menatap istrinya dengan tatapan tajam, hatinya sangat terluka. Ia mendatangi istrinya dan menamparnya dengan keras dan berkata, "Ini adalah hasil dari kepercayaanmu pada cintaku. Wanita sepertimu adalah surga neraka. Wanita yang mengkhianati kepercayaan suamiku, aku tidak akan menjadikanmu istriku dalam keadaan apapun jika aku tahu bahwa kamu adalah pemilik karakter ini." Wanita sepertimu lebih buruk dari binatang yang mengkhianati suaminya. Maulvi Sahab kembali setelah mengatakan ini dan sibuk di masjid. Dia ingin mengalihkan pikirannya ke tempat lain. Dia sibuk dalam doa kepada Allah. Di sana anak laki-laki itu menyebarkan berita di seluruh desa bahwa istri Maulvi Sahab adalah karakter yang sangat buruk. Dia berselingkuh dengan banyak anak laki-laki di desa. Maulvi Sahab juga diam meskipun mengetahui semua ini. Ketika penduduk desa mengetahui tentang hal ini, mereka mulai menatap Maulvi Sahab dengan mata marah. Hari itu Maulvi Sahab tidak sehat. Dia tidur di masjid. Setelah melakukan doa fajar, ketika dia sampai di rumah, dia berteriak melihat pemandangan ini. Istrinya telah berubah menjadi binatang yang mengerikan di kamar. Seluruh tubuhnya seperti manusia tetapi wajah dan tubuhnya telah menjadi persis seperti binatang. Melihat ini, mata Maulvi Sahab berubah seolah-olah mereka dirajam. Dia segera keluar dari kamar.
Istrinya yang telah menjadi binatang mulai melipat tangan dan kakinya di depan Maulvi Shahab. Dia sendiri ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ada yang keluar dari tenggorokannya kecuali suara binatang. Berita ini menyebar ke seluruh desa seperti mata hutan. Siapapun yang mendengarkan berita itu datang ke rumah Maulvi Shahab dan menyentuh telinganya setelah melihat pemandangan ini. Istri Maulvi Shahab hanya hidup beberapa jam dan kemudian dia meninggal dalam penderitaan. Maulvi Shahab sangat sedih dan mulai berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan istrinya. Perlahan-lahan berita ini mulai menyebar seperti api yang membakar hutan. Siapapun yang mendengar berita itu, terutama para wanita, akan gemetar. Rambut mereka akan berdiri tegak dan semua orang akan berkata satu sama lain, waspadalah terhadap siapapun yang mengkhianati kepercayaan suaminya. Jika aku mengkhianatimu, maka konsekuensinya juga akan seperti istri Maulvi Shahab. Allahu Akbar. Sahabat-sahabatku, kita semua harus menghindari dosa-dosa seperti itu dan semoga Allah melindungi kehidupan, harta benda, kehormatan, dan martabat setiap orang dan sahabat-sahabatku, hari suci Ramadan akan segera tiba. Di hari ini kita harus menghindari dosa-dosa sekecil apapun dan atas nama Javed Voice, saya berharap semua orang YouTube Mubarak sahabat-sahabatku, jika Anda telah memetik hikmah dari kejadian ini, maka pertama-tama Anda harus membagikan video ini kepada keluarga, teman, dan kerabat Anda karena dengan menonton video ini mereka juga akan memetik hikmah dan menghindari dosa-dosa dan dengan berlangganan saluran ini, tulislah Allahu Akbar di kotak komentar. Terima kasih.